Selamat datang di video kami. Hari ini, apa yang Anda inginkan untuk ponsel Anda, atau ponsel lain-lain yang bisa digunakan untuk melihat apa yang Anda inginkan? Segmen 1, Sejarah dan Invensi Handphone. Telepon tangan perjalanan dimulai pada tahun 1946 dengan peluncuran layanan telepon seluler pertama. Pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola melakukan panggilan telepon seluler pertama menggunakan Dynatac 8000XS yang beratnya hampir 2 kg. Sejak saat itu, ponsel mulai berkembang dengan pesat. Sejarah dan penemuan ponsel adalah perjalanan yang menakjubkan yang membentang lebih dari abad, ditandai oleh kemajuan teknologi dan inovasi yang signifikan. Konsep awal, 1908 sampai 1920. 1908, Profesor Albert Jahn dan Oakland Transcontinental Aerial Telephone and Power Company mengklaim telah mengembangkan telepon nirkabel, meskipun mereka menghadapi tuduhan penipuan. 1917, penemu Finlandia Erik Tigerstedt mematenkan telepon lipat ukuran saku dengan mikrofon karbon tipis. 1920, sistem kereta api Jerman mulai menguji telepon nirkabel di kereta militer yang mengarah ke uji coba publik pada tahun 1924. Kelahiran ponsel. 1946, layanan telepon seluler komersial pertama diluncurkan, memungkinkan komunikasi dari kendaraan yang bergerak melalui radio. 1973, Martin Cooper Motorola melakukan panggilan telepon genggam pertama di New York City menggunakan perangkat yang beratnya sekitar 2 kg, 4,4 lebis. Ini menandai kelahiran ponsel seperti yang kita kenal sekarang. 1979, jaringan seluler pertama di dunia diluncurkan di Jepang oleh Nippon Telegraph and Telephone, NTT, membuka jalan bagi komunikasi seluler. Segmen 2, Ponsel Teknologi Perkembangan. Di tahun 1990-an, ponsel mulai menjadi lebih kecil dan lebih ringan. Bersama smartphone, kemunculan IBM Simon pada tahun 1994 menandai awal dari era baru dengan fitur-fitur seperti layar sentuh dan aplikasi. Dengan peluncuran iPhone pada tahun 2007, dunia smartphone berubah selamanya, memperkenalkan antarmuka pengguna yang intuitif dan ekosistem aplikasi. Komersialisasi dan evolusi. 1983, itu Motorola Dynatac 8000XS menjadi ponsel genggam pertama yang tersedia secara komersial, yang besar dan memiliki daya tahan baterai terbatas, pengisian 10 jam selama 30 menit waktu bicara. 1992, Nokia memperkenalkan telepon GSM pertama yang diproduksi secara massal, Nokia 1011, yang membantu mempopulerkan ponsel di pasar konsumen. 1994, smartphone pertama, IBM Simon, diperkenalkan, menampilkan layar sentuh dan aplikasi dasar. Bangkitnya smartphone. 2000, pengenalan ponsel kamera dan aplikasi smartphone pertama mulai mengubah lanskap komunikasi seluler. 2007, Apple meluncurkan iPhone, merevolusi pasar smartphone dengan antarmuka sentuh dan ekosistem aplikasinya. 2008, smartphone Android pertama dirilis, semakin memperluas pasar smartphone. Lanskap saat ini. 2010, smartphone menjadi nama-nama dengan merek-merek besar seperti Samsung, Apple, dan Huawei mendominasi pasar. Pada 2014, penjualan ponsel melebihi 7 miliar secara global.
2020, munculnya teknologi mulai meningkatkan kecepatan dan konektivitas internet seluler, semakin mengintegrasikan ponsel ke dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pada masyarakat. Ponsel telah mengubah komunikasi, memungkinkan konektivitas instan, dan akses ke informasi. Mereka telah menjadi alat penting untuk penggunaan pribadi dan profesional, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan modern, termasuk interaksi sosial, bisnis, dan hiburan. Evolusi ponsel dari perangkat besar dan terbatas, hingga smartphone multifungsi yang ramping menggambarkan kemajuan teknologi yang cepat dan dampaknya yang mendalam pada masyarakat. Saat ini, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga perangkat komputasi yang kuat yang membentuk cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Segmen 3. Ekonomi dan dampak sosial. Handphone telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Menurut penelitian, lebih dari 67% orang merasa handphone meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan informasi. Namun, ada juga dampak negatif, seperti gangguan produktivitas dan masalah kesehatan akibat penggunaan berlebihan. Dampak ekonomi dari ponsel sangatlah signifikan dan beragam, mempengaruhi berbagai aspek masyarakat dan mata pencaharian individu. Dampak ekonomi positif. Peningkatan konektivitas. Ponsel memfasilitasi komunikasi, memungkinkan individu untuk tetap berhubungan dengan keluarga, teman, dan kontak bisnis, yang dapat meningkatkan hubungan pribadi dan profesional. Mereka memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi, berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Tingkatkan pendidikan. Median 67% responden dalam survei menunjukkan bahwa ponsel memengaruhi pendidikan secara positif. Mereka menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, kursus online, dan platform pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Peluang ekonomi. Ponsel menciptakan peluang kerja baru di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, pengembangan aplikasi, dan e-commerce. Mereka memungkinkan usaha kecil untuk mencapai basis pelanggan yang lebih luas melalui pemasaran seluler dan penjualan online. Peningkatan mata pencaharian. Banyak pengguna melaporkan bahwa ponsel berdampak positif terhadap mata pencaharian mereka. Misalnya, di Kenya, 81% pengguna merasa bahwa ponsel telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari nafkah. Akses ke informasi. Ponsel memberi pengguna akses ke informasi penting, termasuk harga pasar, pembaruan cuaca, dan berita, yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan keuangan pribadi. Dampak ekonomi negatif. Gangguan dan produktivitas yang mengurangi konsentrasi. Sementara ponsel dapat meningkatkan produktivitas, mereka juga dapat menyebabkan gangguan. Beberapa pengguna melaporkan bahwa ponsel secara negatif memengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan menyelesaikan sesuatu, terutama di negara-negara seperti Filipina dan India. Dampak pada kohesi keluarga. Ada kekhawatiran bahwa peningkatan penggunaan ponsel dapat berdampak negatif terhadap dinamika keluarga dan komunikasi tatap muka yang mengarah ke isolasi sosial. Masalah kesehatan. Penggunaan ponsel telah menimbulkan masalah kesehatan, termasuk masalah yang berkaitan dengan waktu layar yang berlebihan dan dampaknya terhadap kesehatan fisik. Rata-rata 40% responden di wilayah tertentu percaya bahwa ponsel memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan. Pertimbangan budaya dan sosial. Pengaruh budaya. Ponsel memiliki dampak beragam pada budaya lokal.
Sementara mereka dapat mempromosikan pertukaran budaya dan konektivitas. Ada kekhawatiran tentang erosi nilai-nilai tradisional dan interaksi tatap muka. Pemuda dan anak-anak. Dampak ponsel pada anak-anak dipandang negatif di banyak negara, dengan mayoritas menyatakan keprihatinan tentang paparan konten berbahaya dan potensi kecanduan. Dampak ekonomi ponsel sebagian besar positif, berkontribusi pada peningkatan komunikasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Namun, ada kekhawatiran penting mengenai produktivitas, kesehatan, dan dinamika sosial yang perlu ditangani ketika teknologi seluler terus berkembang. Perannya dalam membentuk ekonomi dan masyarakat kemungkinan akan tumbuh, mengharuskan penelitian dan pertimbangan kebijakan yang sedang berlangsung untuk memaksimalkan manfaat sambil mengurangi kelemahan. Segmen 4, Teknologi Terkini. Saat ini, ponsel dilengkapi dengan teknologi canggih seperti AI, kamera berkualitas tinggi, dan koneksi. Fitur-fitur seperti pengenalan wajah, augmented reality, dan kemampuan fotografi profesional telah menjadi standar. Perkembangan baterai dan pengisian cepat juga telah meningkatkan pengalaman pengguna. Industri ponsel telah melihat kemajuan luar biasa selama bertahun-tahun, berubah dari perangkat komunikasi sederhana menjadi alat multifungsi yang kuat. Integrasi AI di perangkat. AI generatif. Smartphone semakin menggabungkan kemampuan AI di perangkat untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Terjemahan panggilan multibahasa real-time, rangkuman memo suara, pengeditan foto dan video bertenaga AI, pembuatan konten yang dipersonalisasi. Contoh, Samsung Galaxy S24 menampilkan Galaxy AI untuk bantuan catatan dan fungsi pencarian intuitif. Teknologi kamera. Evolusi kamera. Integrasi kamera berkualitas tinggi telah menjadi standar dalam smartphone. Inovasi meliputi augmented reality, AR, dan kemampuan virtual reality, VR, fitur pemrosesan dan pengeditan gambar tingkat lanjut. Tonggak sejarah. Sharp dan Samsung memperkenalkan ponsel kamera terintegrasi pertama pada tahun 2000, yang mengarah ke tren smartphone saat ini menjadi perangkat utama untuk fotografi. Teknologi tampilan. Layar-layar penuh. Pergeseran menuju desain layar penuh telah meningkatkan pengalaman visual. Fitur utama meliputi desain takik untuk sensor dan kamera perumahan, tampilan resolusi lebih tinggi untuk kejernihan dan akurasi warna yang lebih baik. Peningkatan konektivitas. Teknologi. Peluncuran jaringan telah secara signifikan meningkatkan kecepatan internet seluler, memungkinkan unduhan dan streaming lebih cepat, pengalaman bermain game yang ditingkatkan. Prospek masa depan. Diskusi seputar teknologi sudah berlangsung, menjanjikan konektivitas yang lebih besar. Sensor dan fitur canggih. Integrasi sensor. Smartphone modern dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk giroskopes, barometer, dan pemindai sidik jari. Fitur pemantauan kesehatan, seperti sensor detak jantung. Contoh, penggunaan smartphone dalam aplikasi medis, seperti panggilan video untuk diagnosa jarak jauh dan pelacakan kontak selama pandemi COVID-19. Layar lipat dan fleksibel. Desain inovatif. Pengenalan smartphone yang dapat dilipat telah membuka kemungkinan baru untuk faktor bentuk perangkat, memungkinkan layar yang lebih besar dalam desain yang ringkas. Teknologi baterai.
Peningkatan daya tahan baterai. Kemajuan dalam teknologi baterai telah menyebabkan baterai yang lebih tahan lama dan kemampuan pengisian yang lebih cepat, meningkatkan kenyamanan pengguna. Inovasi perangkat lunak. Aplikasi instan Android. Aplikasi ini berjalan secara instan tanpa instalasi, meningkatkan pengalaman pengguna dan aksesibilitas. Industri ponsel terus berkembang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi yang meningkatkan fungsionalitas, konektivitas, dan pengalaman pengguna. Saat kami memasuki tahun 2024 dan seterusnya, kami dapat mengharapkan fitur dan kemampuan yang lebih inovatif yang akan mendefinisikan kembali bagaimana kami berinteraksi dengan perangkat kami. Segmen 5, Ponsel Masa Depan. Masa depan handphone menjanjikan inovasi yang lebih menarik. Kita dapat mengharapkan lebih banyak integrasi AI, teknologi lipat, dan perangkat yang lebih ramah lingkungan. Dengan perkembangan yang sedang dibahas, kecepatan dan konektivitas akan meningkat secara signifikan. Adopsi dan selanjutnya. Peningkatan konektivitas. Adopsi global diperkirakan akan mencapai 4,4 miliar langganan pada tahun 2027, memberikan konektivitas yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. Pengalaman pengguna yang ditingkatkan akan memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks seperti augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, meningkatkan pengalaman pengguna dalam bermain game, streaming, dan banyak lagi. Augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi AR dan VR akan menjadi lebih lazim dalam aplikasi seluler, meningkatkan pengalaman berbelanja dan kemampuan kerja jarak jauh. Fitur interaktif, mereka akan memanfaatkan AR untuk memungkinkan pengguna memvisualisasikan produk di lingkungan mereka sebelum membeli. Layar lipat dan fleksibel. Desain inovatif yang dapat dilipat semakin populer, memungkinkan layar yang lebih besar dalam perangkat yang ringkas. Ketika teknologi meningkat, perangkat ini akan menjadi lebih tahan lama dan terjangkau. Multitasking yang disempurnakan, tampilan yang lebih besar akan memfasilitasi multitasking dan produktivitas yang lebih baik. Menarik bagi pengguna yang membutuhkan lebih banyak real estate layar. Kamera di bawah layar. Pengalaman layar penuh. Pengembangan teknologi kamera under display akan memungkinkan layar tanpa gangguan, meningkatkan daya tarik estetika smartphone. Perangkat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fokus keberlanjutan. Produsen semakin berfokus pada bahan dan praktik ramah lingkungan, termasuk munculnya smartphone yang diperbaharui dan metode produksi berkelanjutan. Permintaan konsumen. Ketika konsumen menjadi lebih sadar lingkungan, permintaan akan perangkat yang berkelanjutan akan tumbuh. Pembelajaran dan pendidikan seluler. Alat pendidikan akan lebih banyak digunakan dalam pengaturan pendidikan, memungkinkan pengalaman belajar interaktif dan akses ke sumber daya di mana saja. Peningkatan aksesibilitas. Dengan meningkatnya pembelajaran seluler, konten pendidikan akan lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas. Keamanan seluler yang ditingkatkan. Masalah privasi data. Ketika masalah keamanan meningkat, perangkat seluler akan menggabungkan fitur keamanan canggih seperti autentikasi biometrik dan komunikasi terenkripsi.
Kontrol pengguna. Pengguna akan memiliki kontrol lebih besar atas data mereka dengan opsi untuk menonaktifkan sensor dan membatasi pengumpulan data. Teknologi berbasis cloud. Peningkatan integrasi cloud. Aplikasi seluler akan semakin bergantung pada teknologi cloud untuk penyimpanan dan pemrosesan, meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna. Fungsi lintas platform. Layanan cloud akan memfasilitasi pengalaman tanpa batas di seluruh perangkat, memungkinkan pengguna untuk mengakses data mereka dari mana saja. Personalisasi dan integrasi AI. Pengalaman yang disesuaikan. Pembelajaran mesin dan AI akan digunakan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi, mengadaptasi aplikasi dan layanan dengan preferensi individu. Layanan geofencing dan kontekstual. Aplikasi akan menggunakan data lokasi untuk menyediakan konten dan layanan yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna. Pengembangan lintas platform. Pengalaman aplikasi terpadu. Tren menuju pengembangan seluler lintas platform akan terus berlanjut, memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang bekerja secara mulus di perangkat Android dan iOS. Peningkatan ketersediaan aplikasi, ini akan menghasilkan lebih banyak aplikasi yang tersedia di seluruh platform, meningkatkan pilihan dan pengalaman pengguna. Industri ponsel siap untuk kemajuan signifikan dalam teknologi, pengalaman pengguna, dan keberlanjutan. Ketika tren ini berkembang, mereka akan membentuk kembali bagaimana konsumen berinteraksi dengan perangkat mereka dan dunia digital di sekitar mereka. Mengawasi perkembangan ini akan sangat penting bagi bisnis dan pengembang yang ingin tetap kompetitif di pasar. Segmen 6, jenis handphone dari generasi sebelumnya hingga saat ini. Dari fitur telepon yang sederhana hingga smartphone yang kompleks, ponsel telah berkembang pesat. Saat ini, kita memiliki berbagai kategori, unggulan smartphone termasuk mid-range dan budget, serta handphone lipat yang inovatif. Setiap jenis memiliki keunggulan dan fitur yang berbeda, memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Handphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, menghubungkan kita dengan internet. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita tidak sabar untuk melihat apa yang ada di masa depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar tentang handphone favorit Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.